Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi. Bu. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik. alhamdulillah kalau kita semuanya dalam keadaan baik. Eh, Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan semoga kita selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk memulai Amin. pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa, kami persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli Rabbi sodri sahli sadri wa yassirli wa amri yassirli amri wahlul wahlul uqdatam uqdatam min min lisani yafqahu qawli. lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni Zukni fahma. fahma. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Ya, Bu. Ya. Untuk menambah semangat kita belajar hari ini, ada baiknya kita tepuk anak soleh terlebih dahulu ya. Bisa tepuk anak soleh? Bisa. Ya, Bu. Ya, mulai. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, Rajin rajin sholat, ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Bagaimana? Sudah semangat belum? semangat, Bu. Ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu mau bertanya sebelumnya kepada kalian, apakah kalian pernah pindah sekolah? Nah, Bu. Tidak. Pernah? Tidak. Tidak. Atau mungkin teman kalian ada yang pernah pindah sekolah? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada. Kira-kira apa alasannya atau penyebabnya, Nak? Teman saya karena orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya. Oh, Tuanya orang tuanya pindah ini tempat tugas. Ya, Bu. pindah tugas, Bu. Oh, begitu. Ya, tentunya kalau ada teman kalian yang pindah sekolah pasti karena ada alasan ataupun sebab-sebab tertentu ya. Misalnya tadi pindah sekolah karena ikut orang tuanya yang pindah tugas ke luar daerah, atau mungkin ada juga yang alasannya atau penyebabnya karena tidak nyaman mungkin ya di tempat yang lama sehingga memutuskan untuk pindah ke tempat yang baru. Nah, itu mungkin beberapa alasannya atau sebabnya. Baiklah anak, kenapa Ibu menanyakan hal tersebut? Karena materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang apa kira-kira? Hijrah Rasulullah. Ada yang bisa menebak? Hijrah Rasulullah. Iya, materi apa? Hijrah. Iya, bagus. Nabi Muhammad, Materi kita hari ini yaitu tentang hijrah. Hijrahnya, kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Untuk tujuan pembelajarannya, itu yang pertama adalah kalian sebagai peserta didik itu diharapkan untuk bisa menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan untuk bisa menceritakan kisah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu hijrah dan apa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemana Nabi Muhammad hijrahnya? Ada yang tahu? Ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad hijrahnya ke kota Madinah. Ya, baiklah. Ya, di sini, bentar. Ya, materinya adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini ada beberapa sub materi ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, dan yang kedua adalah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baiklah, sebelum kita ke materi tentang sebab hijrah Nabi Muhammad,
Ibu jelaskan dulu pengertian tentang hijrah. Ya, hijrah itu berasal dari bahasa, kata hijrah itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Arab, Bu. Iya, bahasa Arab yang artinya itu adalah memutuskan atau meninggalkan. Meninggalkan tempat. Meninggalkan atau memutuskan, atau biasa juga yang sering kita dengar dengan kata pindah. Kalau sudah memutuskan atau meninggalkan suatu tempat berarti dia pindah ya. Selanjutnya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hijrah itu diartikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya yang disebut kaum muhajirin ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, tujuan Nabi Muhammad beserta sebagian pengikutnya ini pindah atau hijrah ke Madinah itu karena untuk menyelamatkan diri mereka. Dari siapa? Dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Saat itu mereka sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad karena tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka hanya ingin menyembah berhala, bukan ingin menyembah Allah. Dan Nabi Muhammad hijrahnya ke kota mana tadi? Ke kota Madinah. Yang dulunya dikenal dengan nama kota Yastrib. Ya. Kota Yastrib atau kota Madinah ini terletak kira-kira cukup jauh, lumayan jauh dari kota Mekah. Jaraknya itu sekitar 450 km. Jauh sekali itu. Kalau diibaratkan mungkin dari Palembang ke Musirawas mungkin ya, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, ini dari pengertian hijrah, kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Ya, Bu, jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi atau submateri yang berikutnya, yaitu tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, seseorang yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu pasti ada penyebabnya ya. Nah, di sini Nabi Muhammad melakukan hijrah itu karena ada beberapa penyebab. Di antaranya itu pertama adalah karena dakwanya Nabi Muhammad itu di Mekah ini ya. Dakwanya Nabi Muhammad di Mekah itu kurang berkembang karena kaum kafir Quraisy menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak mau menyembah Allah karena mereka hanya mau menyembah berhala. Itu alasan atau penyebab yang pertama. Dakwanya kurang berkembang. Yang kedua, penyebab Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah disebabkan adanya peristiwa Baiat Aqabah. Apa itu Baiat Aqabah? Baiat Aqabah itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Perjanjian ini dilakukan antara Nabi Muhammad dengan beberapa penduduk Madinah atau penduduk Yastrib. Penduduk Madinah atau penduduk Yastrib ini berjanji untuk setia kepada Nabi Muhammad dan berjanji untuk selalu menaati ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka juga berjanji untuk selalu membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga penyebabnya adalah karena hijrah ini memang adalah sebuah perintah langsung yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan ini karena banyaknya penolakan yang diterima oleh Nabi Muhammad, maka Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah. Ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan tentang sebab hijrah Nabi Muhammad? Bu, jelas. Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Jelas. Kalau sudah jelas, kita ice breaking dulu ya nak ya, biar tidak bosan. Nah, ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ya. Tepuk semangat. 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 Agar tidak bosan dengan penjelasan Ibu, ya kita speaking dulu. Baiklah, Ibu lanjutkan. Setelah membahas tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad, kita selanjutnya akan membahas tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Di sini ada beberapa poin yang Ibu akan jelaskan. Pertama, dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu diawali dari kisah tentang Ali bin Abi Thalib yang menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, ya di suatu malam, kaum kafir Quraisy itu berencana untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad tidak lagi menyebarkan agama Islam. Mereka memilih pemuda-pemuda yang tangguh untuk menyerang Nabi Muhammad ya dengan cara mendatangi rumah Nabi Muhammad, berkeliling di sekitar rumah Nabi Muhammad. Nah, di situ karena niat busuknya para kaum kafir Quraisy, Allah memberitahu Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah. Maka Nabi Muhammad akhirnya memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur memakai selimut beliau agar mengecoh para kaum kafir Quraisy yang sedang menunggu di luar. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad diam-diam menyelinap
keluar, ya, menyelinap keluar dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, Nabi Muhammad bisa mengecoh untuk keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dari kepungan kaum kafir Quraisy yang sedang mengancam di luar. Ketika sudah menyelinap berhasil keluar pada pagi harinya itu, ya, kaum kafir Quraisy sangat terkejut melihat yang di tempat tidur bukanlah Nabi Muhammad melainkan seorang Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ya, untuk poin kedua, setelah Nabi Muhammad berhasil menyelinap dari rumah, beliau datang ke rumah Abu Bakar, sahabat beliau. Ya, di rumah Abu Bakar beliau menyampaikan perintah Allah tentang hijrah, dan setelah beliau menceritakan tentang perintah hijrah tersebut, Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk menemani beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, di sini mereka itu hijrahnya itu mereka merancang strategi untuk sampai ke Madinah, bagaimana caranya agar mereka selamat tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di sini mereka menunjuk seseorang, ya, yaitu seorang Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan mereka menuju kota Madinah. Nah, selanjutnya disinilah mulai awal perjalanan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar menuju kota Madinah yang terjadi pada tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Di sini Nabi Muhammad bersama Abu Bakar memulai hijrah dengan sangat hati-hati, ya, dengan strategi yang sangat dirancang dengan sangat baik. Mereka berjalan melewati jalur-jalur yang jalur yang susah untuk dideteksi, ya. Mereka melewati gang-gang sempit, jalur belakang agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, mereka setelah meninggalkan kota Mekah, Nabi Muhammad itu sebenarnya sangat sedih. Nah, ya, kenapa Nabi Muhammad sangat sedih meninggalkan kota Mekah? Karena kota Mekah itu adalah kota kelahiran beliau. Di situ banyak sekali kenangan yang beliau tinggalkan bersama kakeknya, pamannya, ya, istrinya. Kemudian beliau berkata, mengungkapkan isi hatinya terhadap kota Madinah, beliau mengatakan bahwasanya kota Mekah, maksud Ibu, kota Mekah itu adalah bumi Allah yang terbaik dan paling beliau cintai. Nah, di sini dalam perjalanan beliau dengan Abu Bakar, setelah melewati beberapa jalan yang sangat sulit, jalur-jalur yang sangat jalan-jalan kecil, jalur belakang agar tidak diketahui, akhirnya mereka tiba di Gua Sur. Nah, di Gua Sur inilah mereka bersembunyi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 malam. Mereka bersembunyi di sana, tetapi persembunyian mereka ini menimbulkan kegundahan kaum kafir Quraisy di Mekah, sehingga diadakanlah sayembara bagi siapa yang mampu menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka akan diberi hadiah yang sangat besar. Nah, kalang kabut ibaratnya, ya, kaum kafir Quraisy di Mekah. Jadi sampai rela untuk memberikan hadiah besar agar mereka berhasil menangkap Nabi Muhammad. Selama 3 malam di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu dijaga, ya, oleh seorang pengembala yang mantan budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Nah, di sini ketika sayembara sudah dilakukan, banyak sekali kaum kafir Quraisy yang mencari keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, hingga sampailah para kaum kafir Quraisy itu di Gua Sur. Di depan Gua Sur ini kaum kafir Quraisy bertemu dengan Amir bin Fuhairah tadi yang sedang mengembala kambing. Mereka bertanya, apakah ada orang di dalam gua? Amir Fuhairah menjawab, tidak ada orang di dalam gua, tidak ada yang ke sana, kata Amir Fuhairah. Nah, tapi kaum kafir Quraisy tidak percaya. Mereka berjalan ke arah mulut gua, pintu gua, tetapi yang mereka dapati apa? Yang kaum kafir Quraisy dapati adalah sarang laba-laba dan ada 2 ekor burung dara hutan. Nah, dari situ kaum kafir Quraisy ini menjadi ragu, apakah benar, ya, ada orang di dalam sana, sedangkan sepertinya gua ini tidak pernah dimasuki oleh orang, pikir mereka. Padahal di dalam gua itu Abu Bakar sudah sangat ketakutan, sudah sangat khawatir, berkeringat, rasanya mungkin takut kena tangkap, ya. Nabi Muhammad pun berbisik kepada Abu Bakar. Beliau mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, kata Nabi Muhammad, karena Allah itu ada bersama kita. Sejauh ini ada yang ditanyakan tidak kira-kira, Nak? Dari penjelasan ini? Panjang sekali, ya. Jelas, Bu. Menjelaskan ini, karena ini sebuah kisah. Jadi kisah itu, ya, memang lumayan panjang. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tentang Gua Sur atau mungkin tentang apa lagi? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Nah, di sini yang poin kelima yaitu perjalanan ke Madinah setelah selamat dari Gua Sur pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar itu dijemput oleh Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan mereka berdua selama perjalanan hijrah ke Madinah. Di sini Abdullah bin Uraikid ini memberikan unta, ya, sebagai kendaraan yang akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad tidak mau menerima unta tersebut secara cuma-cuma, karena beliau merasa unta tersebut bukan milik beliau, sehingga beliau ingin membelinya saja dari Abu Bakar. Kemudian di sini Abu Bakar memanggil anaknya untuk memberikan bekal, ya, bekal perjalanan mereka selama
perjalanan hijrah ke Madinah tersebut. Selama perjalanan tersebut itu akan memakan waktu yang sangat panjang karena jaraknya yang memang sangat jauh, sekitar 450 km. Di perjalanan pasti mereka akan merasa kelaparan sehingga Asma, putrinya Abu Bakar, menyiapkan bekal untuk mereka berdua. Nah, di sini selama perjalanan beliau Nabi Muhammad bersama Abu Bakar itu memilih jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Jadi mereka memilih jalur Pantai Laut Merah. Ini jalur strategis untuk perjalanan mereka ke Madinah. Nah, untuk poin selanjutnya di sini akan Ibu jelaskan tentang kota Madinah yang awalnya dulu bernama kota Yastrib. Di perjalanan hijrah Nabi Muhammad ketika sampai di Kubah, ya, suatu tempat yang bernama Kubah, Abu Bakar ya dengan Nabi Muhammad disambut sangat meriah, sangat baik sekali oleh penduduk yang sudah menanti mereka berdua. Nah, mereka tinggal di Kubah itu selama 4 hari. Selama 4 hari mereka tinggal di Kubah, Nabi Muhammad itu berinisiatif membangun masjid. Nah, ini masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad. Masjid pertamanya umat Islam, yaitu Masjid Kubah. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad beserta penduduk Kubah dan juga Abu Bakar. Nah, di sini setelah mendirikan masjid, beliau bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah atau yang dulunya bernama Yastrib. Di sini selama perjalanan tersebut, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar sebelum melaksanakan perjalanan mereka melaksanakan sholat Jumat dulu ya di sebuah apa namanya menjadikan sholat Jumat pertama di Madinah. Menjadikan sholat Jumat itu pertama sekali di Madinah. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Nah, di situ mereka melanjutkan perjalanan ke Yastrib yang selanjutnya dinamai kota Madinah. Setibanya di Madinah, mereka disambut dengan sangat gembira oleh penduduk kota Madinah yang biasa kita kenal dengan sebutan penduduk Ansor ya. Ansor itu adalah penduduk kota Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nah, lanjutkan sedikit lagi. Di sini setelah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tiba di Madinah, Nabi Muhammad ya tadi seperti kata Ibu disambut sangat meriah oleh masyarakat kaum Ansor. Masyarakat kaum Ansor itu melantunkan sebuah syair pujian atau yang biasa kita kenal dengan nasyid ya. Nasyidnya itu yang bunyinya atau lafaznya adalah tola al apa tidak nak? Tola al badru alaina. Ada yang hafal? Itu adalah sebuah nasyid atau pujian syair yang diucapkan atau dilantunkan oleh penduduk Madinah atau kaum Ansor untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Ya, kita sama-sama ya kita lantunkan. 1, 2, 3. Tola al-badru alaina min sani ya tilwada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Nah, itu sebuah lantunan syair untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Di sini setelah tiba di Madinah, mereka berhenti di sebuah lokasi, sebuah lokasinya yaitu Masjid Nabawi, ya, yang pada saat ini yang terkenalnya dengan nama Masjid Nabawi. Disitulah pertama kali Nabi Muhammad tiba di Madinah, yang sekarang biasa kita kenal dengan Masjid Nabawi. Di sini Nabi Muhammad tinggal. Setelah tinggal di Madinah, tiba di Madinah ini, setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul hijrahnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Setelah menyelesaikan tugas amanah yang diberikan Nabi Muhammad di kota Mekah. Keluarga Nabi juga ikut hijrah, juga menyusul Ali bin Abi Thalib, termasuk istri beliau yaitu Saudah, putra-putrinya beliau ya, karena putra-putranya sudah meninggal di waktu kecil. Kemudian Usama bin Zaid dan Ummu Aiman juga ikut hijrah ke Madinah mengikuti Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kaum muslimin yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad itu disebut dengan kaum muhajirin. Sementara ya, penduduk Madinah yang menerima atau yang membantu perjuangan Nabi Muhammad di Madinah ya, itu disebut dengan kaum Ansor. Jelaskan penjelasan dari Ibu. Kira-kira kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, silakan. Mungkin ada yang kalian kurang pahami. Jelas, Bu. Tentang kaum Ansor atau mungkin kaum Muhajirin atau kisah perjalanan ini. Kalau sudah jelas, Ibu beri kalian tugas ya, Nak ya. Tugasnya apa? Di sini. Ibu akan berikan kalian tugasnya yaitu, nah ini dia LKPD. Tugasnya menjawab teka-teki silang. Kita jawab sama-sama ya. Siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan. Kita jawab itu ada. Teka-tekinya belum kelihatan, Bu. Oh ya, belum Ibu share. Sebentar. Oh, jangan kita.
Nah, sudah? Sudah, Bu, sudah ada. Lihat ya. Baiklah, di sini ada 10 pertanyaan ya. Masing-masing ada 4 pertanyaan mendatar dan 6 pertanyaan menurun. Untuk pertama, Ibu bacakan soalnya nanti kalian jawab ya. Untuk pertanyaan menurun itu diawali dari pertanyaan nomor 2. Yang bisa menjawab silakan nanti angkat tangan ya. Untuk pertanyaan 2 mendatar, yang menggantikan Nabi Muhammad SAW tidur di tempat tidurnya saat Nabi berangkat hijrah adalah siapa, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan Wistika. Ali, Bu. Siapa? Kira-kira pas tidak cukup tidak Ali, pertanyaan Bu. itu? Ada berapa kotak nomor 2 mendatar? Ada 3 kotak, Ya. Bu. Ada 3 Cukup tidak kotak. kira-kira? Ali. Cukup? Ali? Cukup, Tulis Bu. ya. Ali. Ya. Siapa A? A-L-I. Ali. Ya, Bu. Ali. Ya, sudah. Baiklah. Setelah menjawab soal nomor 2 mendatar, kita lanjutkan ke soal 10 menurun dulu, Nak ya, karena sudah ada kata satu huruf pertama itu untuk 10 menurun. Ibu bacakan soalnya. Putri Abu Bakar yang membantu menyiapkan bekal Nabi Muhammad SAW adalah yang membantu menyiapkan bekal untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah, yaitu Putri Abu Bakar. Tadi siapa namanya? Pangkal hurufnya adalah A. Saya, Bu. Ya, siapa? Asma, Bu. Oh, bagus sekali. Ya, Asma. Asma. Ya, cukup. Ada 4 huruf. Selanjutnya. Nah, ini panjang sekali. Nomor 8 menurun. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Itu banyak ya. 2, 4, 6, 8, 9 huruf. 9 huruf. Ya, 9 kotak. Berarti 9 huruf. 8 menurun. Pertanyaannya, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan kaum apa Muhajirin, namanya? Bu. Apa, Pak? Apa, Muhajirin, Langgeng? Bu. Iya, benar. Kaum Muhajirin. muhajirin. Tepuk tangan untuk Pak Langgeng. Kaum muhajirin. Muhajirin. Ya, Ibu tuliskan di sini. Muhajirin. Jirin. Nah, selanjutnya ada soal 5 mendatar. Itu sudah ada huruf A-nya di situ, huruf kedua. 2, 4, 6, 8 kotak. Ada 8 huruf berarti ya. 5 mendatar. Ibu bacakan, perhatikan. Hewan yang membuat sarang di mulut gua, tempat persembunyian Nabi ketika hijrah. Hewan apa namanya? Saya, Bu. Ya, siapa yang mau menjawab? Citra, silakan. Laba-laba, Bu. Iya, bagus, pintar. Laba. Laba. Nah, satu lagi ya, Nak ya. Untuk pertanyaan 4 menurun. Ibu bacakan soalnya, perhatikan baik-baik. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah bernama, apa nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah? Yasrib, Bu. Apa, Nak? Kota Yasrib. Iya, bagus sekali. Kota Yasrib. Nah. Pendekatan penafsiran. Kita selesaikan saja ya. Selanjutnya, kira-kira mau nomor berapa dulu? Ibu. Nomor 7 mendatar, Bu. 7 mendatar, ada 4 kotak, Nak ya. Ibu bacakan, masjid yang dibangun Nabi Muhammad selama perjalanan hijrah ke Madinah. Apa nama masjidnya? Masjid Kuba, Bu. Iya, bagus, pintar. Masjid Kuba. Sebentar, salah aja. Ya, selanjutnya, kira-kira mau nomor berapa lagi? Ada 4 lagi itu, Nak ya. Nomor 6 menurun. 6 menurun. Baiklah, Ibu bacakan soalnya. Pertanyaannya adalah, sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah adalah, siapa namanya? Saya, Bu. Ya, silakan Asfahani, sahabat Rasulullah yang menemani beliau hijrah. Abu Bakar Siddiq, Bu. Bagus sekali. Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Pintar-pintar semua murid Ibu ini. Ini ya, calon anak soleh-soleha ini.
Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Kemudian nomor 9 mendatar. Perhatikan baik-baik. Soalnya adalah kaum yang menerima Nabi Muhammad untuk tinggal di Madinah. Kaum apa namanya? Kaum Ansor, Bu. Ya, bagus. Istika. Kaum Ansor. Ansor. Ansor ya. Sebentar. Nah, ada 2 soal lagi. Mau nomor 3 atau nomor 1 dulu? Nomor 3. Baiklah, nomor 3, Ibu bacakan. 3 menurun, selama perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad bersembunyi di gua apa? Bu. Ya, silakan Asfahani, gua apa namanya? Gua Sur. Ya, bagus. Gua Sur. Sur. Tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nah, yang terakhir, ada pertanyaan 1 menurun. Perhatikan baik-baik. Yang paling banyak menjawab akan Ibu berikan hadiah ya. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disebut dengan Hijrah, Bu. ya, sepertinya Listika ini paling banyak menjawab ya. Minggu depan insya Allah akan Ibu berikan hadiah, Nak ya. Ya, Bu. Ya. Kalau Ibu lupa, tagih saja, Nak ya. Janji itu harus ditagih. Kalau lupa janji lagi, Bu. Manusia itu tidak luput dari lupa ya, Nak ya. Jadi ingatkan Ibu. Ibu juga sudah tua ini. Nah, itulah tugas kita hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Nah, kira-kira ini saja ya, Nak ya, yang kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Itu pelajaran yang akan kita bahas minggu depan. Untuk tugas kalian di rumah, nanti akan Ibu berikan soal berupa soal uraian. Tetapi sebelum Ibu bagikan soalnya, kita akhiri dulu. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira ada kesulitan tidak yang kalian alami selama proses pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah, kalau senang berarti Ibu juga senang. Kalau kalian merasa senang, Ibu juga senang. Berarti timbal balik kita berjalan dengan baik ya, Nak ya. Kira-kira Ya, Bu. bertambah tidak pengetahuan kalian tentang hijrahnya Nabi Muhammad? Tambah, Bu. Bertambah, Bu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan nanti dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Untuk Baik, Bu. menutup pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Doa surat Al-Asr. Ya, dimulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asri. Innal insana lafi husrin husrin. Illalladzina amanu wa wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, baik sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.